救救我爹！很遗憾，为师也救不了。如今，你父亲生机浩尽。师父，您骗我对不对？爹是唯一的亲人了，求求您救救我爹！求爹！冰儿，您放心，女儿拜了一位师傅。快，叫他进来。老朽的时间不多了，答应老朽，照顾好冰儿。素冰是我的徒儿，我一定会照顾好他。朽，死而无憾了。朽，看看您的真容，定能护我女儿周全。还请你在外面等候，也可以安心的。Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Hari ini merupakan hari Senin guys. Seperti yang telah dijanjikan bahwa hari ini merupakan hari Nitian Jijun. Waduh, kali ini kita bakal masuk ke episode 165, di mana di part kali ini kita diceritakan sebuah kisah penuh dengan bawang guys. Ya, itu karena kesedihan Sen Subing yang menjadi-jadi karena mengetahui bahwa kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Lalu apakah dengan kehadiran Tan Yun ia bisa menyembuhkannya? Langsung saja kita masuk ke episode sebelumnya, di mana kita yang sudah mengetahui mengenai perubahan Subing yang menjadi seorang gadis. Tentu ia melakukannya yakni hanyalah untuk Tan Yun seorang. Selain itu, Subing juga menceritakan mengenai kekesalannya terhadap murid jenius yang selalu membuat masalah. Ya, siapa lagi kalau bukan Tan Yun yang kalau Subing tahu bahwa sosok yang dibicarakan tentunya kini ada di depannya guys. Selain mengibahi tentang muridnya itu, Subing juga menginformasikan mengenai tetua De yang sudah menitipkan api hitam kepadanya. Untuk sekarang, tetua De ternyata sudah dipindahkan guys ke pusat sekte Huangpu. Jadi jika Tan Yun ingin menemuinya, maka harus pergi ke sekte Huangpu. Namun sebelum melakukan tugas lain, ia mengajak Subing untuk bertemu ayahnya. Yang tak disangka penyakit sang ayah yang kali ini itu mulai memburuk hingga membuat Subing terkejut. Ia pun bergegas masuk bertemu sang ayah yang memang benar dirinya yang terbaring lesu di atas sebuah kasur. Bagaimana reaksi Tan Yun melihat kondisi ayah Sen Subing? Dengan itu tak berlama-lama kita masuk ke inti ceritanya. Di sana, Tan Yun yang sudah berada di dekat Subing kemudian meminta izin untuk memeriksanya. Dengan senang hati, Subing pun menyetujuinya, bahkan ia memohon pada Tan Yun untuk semaksimal mungkin menyelamatkan ayahnya. Tan Yun menjawab bahwa aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Setelah sekian lama memeriksanya, Tan Yun dengan perasaan sedih ia pun meminta maaf pada Subing karena dirinya yang sudah tak bisa menyembuhkannya. Dikarenakan ayahnya saat ini sudah tua yang tak mungkin untuk bisa sembuh lagi guys. Tan Yun menyebutkan bahwa ayah Subing itu telah menggunakan semua jenis pil obat untuk membuatnya tetap hidup. Dan sekarang Tan Yun mengatakan bahwa Sen Tianqi tak lagi bisa menahan penyakitnya, yang bahkan tubuhnya saat ini sudah tak bisa untuk menahan semua kekuatan dari pil obat. Dengan begitu, Tan Yun mengungkapkan bahwa Subing haruslah merelakannya dan harus bersiap untuk berpisah dengannya. Mendengar itu, Subing tentu merasa bersedih guys. Bagaimana tidak, seseorang yang dia jaga dan sayangi kini harus pergi untuk selamanya. Waduh, Subing masihlah terus memohon pada Tan Yun untuk menyembuhkannya. Karena ia sama sekali tak percaya dengan perkataan Tan Yun tentang kondisi ayahnya. Yang bahkan demi ayahnya, Subing rela bersujud pada sang guru asalkan sang guru bisa menyembuhkannya. Wih. Subing mengatakan bahwa di kehidupan ini hanya ayahnya lah yang dia punya guys. Karena diketahui ibunya sudah tiada sedari Subing masihlah kecil. Dengan begitu ia tentu enggan untuk ditinggal orang tuanya lagi karena ia tahu betapa sakitnya ketika ditinggalkan orang yang disayangi. Waduh. Subing terus membenturkan kepalanya bersujud pada gurunya, berharap sang guru bisa menyelamatkannya. Namun seperti halnya yang telah dikatakan bahwa ayahnya sudah tua dan tubuhnya sudah tak bisa menahan semua jenis pengobatan. Yang ada kondisi ayahnya telah sampai pada puncak kehidupannya.
Meski begitu, Tan Yun mengatakan mengenai sang ayah saat ini masihlah mendengar suaranya guys. Dengan begitu, Tan Yun menyuruh Subing untuk tidak bersedih karena hal itu membebani ayahnya dengan rasa penyesalannya. Mendengar itu, Subing kemudian meminta Tan Yun untuk membuatnya tersadar walau itu sebentar. Dengan kekuatannya, Tan Yun kemudian menembakkan sebuah dauki yang seketika membuat Sen Tianqi tersadar. Yang setelah tersadar, Sen Tianqi mengemukakan beberapa petuah tentang kehidupan pada Subing. Ia mengatakan bahwa kelahiran, usia tua hingga kematian itu sudah satu paket dengan takdir setiap manusia. Dengan itu, sang ayah berharap Sen Subing tidak lagi bersedih karena sang ayah saat ini sudah sangat bangga dikala melihat Subing yang sudah tumbuh dewasa guys. Dengan begitu, ketika ia mati, maka dirinya tak lagi memiliki sebuah penyesalan. Meskipun bertahun-tahun, ia memanglah tak pernah membuat Subing bahagia. Meski begitu, sang ayah tetap selalu menyayanginya guys. Hingga setelah ibunya meninggal, ia juga bertekad untuk melakukan yang terbaik hingga memasukkan Subing ke sekte Huangpu. Tentu dengan kondisinya yang sekarang, sang ayah dengan baik hati mengatakan bahwa Subing untuk tidak balas dendam. Karena sang ayah menginginkan putranya untuk tidak terlibat dengan masalah sekte dan ingin membuatnya tetap bahagia. Jadi gini guys, ternyata Sen Tianqi dulunya itu merupakan petinggi sekte Huangpu. Namun sampai akhirnya ia terkena fitnah yang membuat ketua sekte menghancurkan kolam rohnya atas perintah para petinggi. Meskipun kekuatannya dihancurkan oleh ketua sekte, sang ayah ternyata masih percaya guys bahwa ketua sekte melakukannya bukanlah kemauan sendiri, melainkan itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan atas perintah para petinggi. Yang dipastikan dalangnya adalah sosok bernama Gongsun Yangchun yang telah menjebak Sen Tianqi gitu loh guys. Hingga akhirnya ia pun dikeluarkan dari sekte dan sampailah di tempat ini. Diketahui bahwa keberadaannya memanglah hanya sedikit orang yang tahu. Yang salah satunya itu adalah ketua sekte Tantai yang selalu membantunya. Sang ayah mengatakan bahwa ketua sekte setiap tahun selalu membawanya pil agar terus bertahan hidup. Tapi ada satu hal yang belum ia beritahukan guys, yakni mengenai Sen Subing yang merupakan anaknya. Jadi sang ayah itu masihlah berjaga-jaga guys, yang sampai saat ini tak memberitahukan pada siapapun bahwa Subing merupakan putrinya. Dan setelah sekian lama telah berlalu, akhirnya ketua sekte Tantai percaya bahwa tragedi di tempo lalu ternyata bukan ulah Sen Tianqi, melainkan itu adalah ulah Gongsun Yangchun yang dengan iri ingin menyingkirkan Sen Tianqi. Perlu diketahui guys, bahwa perpecahan yang terjadi pada sekte Huangpu ternyata hal itu berkaitan dengan sebuah barang kuno yang kini berada di gerbang Huangpu. Ya, cerita semakin seru guys. Kalau menurut Mimi, nampaknya itu merupakan salah satu barang-barang Tan Yun guys. Ya, kita tunggu saja nanti. Setelah menjelaskan pada Subing, ternyata hal itulah yang menjadi alasan bahwa sang ayah tak membiarkan Subing untuk balas dendam pada ketua sekte. Tapi tetap saja, Subing tak tega dengan kondisi ayahnya, yang dengan itu ia mengatakan bahwa saat ini Subing telah memiliki seorang guru yang dengan ajarannya ia di masa depan akan balas dendam pada Gongsun Yangchun. Mendengar itu, ayahnya ternyata sudah mengerti karena ia sadar sikap anaknya yang memang sama dengan sikap ibunya, ya keras kepala. Tapi yang menjadi harapan sang ayah ternyata bukan balas dendam guys, melainkan ia menginginkan putrinya untuk menemukan seorang suami. Waduh, Sen Subing menjawab bahwa sebenarnya dirinya telah menemukan dambaan hati, yang itu adalah ya betul guys, yakni gurunya sendiri. Sang ayah yang penasaran kemudian meminta Subing untuk segera memanggilnya. Setelah sampai, ia menyuruh Subing untuk menunggu di luar dulu karena sang ayah nampaknya ingin mengobrol santai dengan sosok tersebut. Dikarenakan waktunya sudah tak lama lagi, Sen Tianqi mengemukakan beberapa permintaan pada Tan Yun guys. Ia meminta Tan Yun untuk berjanji menjaga Subing karena selama dia hidup, Sen Tianqi telah gagal untuk bisa merawatnya. Dan kini harapan dengan adanya sosok Tan Yun, ia meminta untuk terus menjaganya.
Tan Yun menjawab bahwa ia pasti menjaganya karena Subing toh merupakan muridnya juga kan. Setelah kesepakatan terjadi, Shen Tianqi di sana mengatakan mengenai permintaan terakhirnya, di mana ia ingin melihat wujud Tan Yun yang sebenarnya. Waduh, gimana nih Yun? Hai. Mendengar itu Tan Yun pun terdiam sejenak guys. Karena tentu dong ia takut kalau wujud sebenarnya diketahui Subing, meskipun ya nantinya pasti diketahui juga sih. Di luar, Subing yang mendengar perbincangan itu kemudian berjanji bahwa dirinya tak akan mengintip ketika gurunya itu memperlihatkan wujud aslinya. Dan dengan itu Tan Yun kemudian memperlihatkan wujud aslinya. Shen Tianqi menjadi sangat terkejut. Awalnya ia berpikir bahwa gurunya merupakan sosok paruh baya, namun ternyata Tan Yun merupakan sosok pemuda yang sangatlah jenius. Setelah pertemuan dengan Tan Yun kembali, sang ayah kemudian memanggil Subing untuk pertemuan terakhirnya. Di sana, sang ayah tentu sangat bangga dengan putrinya itu. Subing yang melihat ayahnya tertawa tentu menjadi bingung apa yang sebenarnya ditertawakan ayahnya ini. Ternyata Tianqi sangat senang karena putrinya pandai memilih pasangan. Ia mengatakan pada Subing bahwa gurunya sangatlah berbakat. Tianqi percaya bahwa Tan Yun merupakan pasangan ideal untuk putrinya ini. Dan ia pun akhirnya bisa pergi dengan sangat tenang. Dan aduh, bersambung lagi guys. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.